Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin mengkaji matan-matan ilmu nahwu dan tasrif setiap malam Kamis ya jam 8 sampai dengan selesai. Insyaallah di kesempatan kali ini kita mulai mengkaji matan tasrif al-Izzi ya. Tasrif al-Izzi sudah saya share ya PDF-nya. Ini ditulis oleh Al-Allamah An-Nahawi, Al-Adib, ahli nahwu, ahli sastra, Izzuddin Abil Ma'ali Abdul Wahhab bin Ibrahim Az-Zanjani, Al-Ma'ruf yang dikenal dengan Izzi. Ini cukup terkenal ya di Indonesia, juga sering banyak yang pelajarinya. Kita langsung masuk kepada matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in Rabbi tamim bil khairi. Wahai Rabbku, sempurnakanlah dengan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi. Sholawat dan salam terlimpah kepada pemimpin makhluk ya Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya ajmain seluruhnya. Ya, sholawat itu kalau dari Allah maknanya rahmat, kalau dari malaikat maknanya istighfar ya, memintakan ampun. Kalau dari makhluk, dari manusia maknanya doa ya. Menghususkan selain Nabi dengan sholawat itu tidak boleh. Kalau dia disebutkan untuk menyertai ya, disebutkan setelah Nabi Muhammad boleh. Jadi kan di sini sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sahabatnya, itu boleh karena menyertai. Tapi kalau tanpa menyebutkan Nabi Muhammad tidak boleh, karena ini merupakan kekhususan. Ya, nah kemudian penulis langsung masuk kepada menyebutkan definisi ilmu tasrif. Ya, jadi yang kita pelajari ini ilmu tasrif didefinisikan terlebih dahulu. Ta'rifu ilmi sorfi. Jadi memang ada yang menyebut sorof, ada yang menyebut tasrif. Jadi dua nama ini bisa ya digunakan untuk ilmu ini. I'lam, ketahuilah, anna tasrifa fil lugha, bahwa tasrif ya menurut bahasa taghyir, perubahan. Tasrif itu sarafa yusarifu tasrifan, berubah ya, perubahan. Wa fis sina'ah ya, di dalam sina'ah itu
maksudnya bidang keilmuan ya, disiplin keilmuan. Jadi maksudnya secara istilah ya begitu, atau secara hakikat urfiyah ya, karena ya, hakikat itu ada hakikat lugawiyah, ada hakikat urfiyah, ada hakikat syariah. Ya, secara hakikat urfiyah yang khosoh, ya urfiyah yang khusus, yaitu yang dikenal oleh para ahli ilmu tertentu ya. Kalau membahas ilmu tasrif ya berarti hakikat yang dikenal oleh para ulama tasrif atau ulama bahasa Arab. Ya, jadi secara istilah ilmu tasrif itu adalah tahwilul aslil wahidi. Ya, tahwilu merubah, karena tadi secara bahasa kan perubahan ya. Jadi merubah atau perubahan dari satu asal, al aslil wahid, dari satu asal ila amsilatin muhtalifah. Ya, kepada contoh-contoh atau macam-macam yang berbeda-beda. Lima'anin maksudatin, ya untuk makna-makna yang dimaksud ya, jadi makna-makna yang dituju ya, itu yang diinginkan. La tahsulu illa biha, ya yang makna-makna itu tahsulu ini fa'ilnya domir ya kembali ke ma'anin tadi ya, yang makna-makna itu tidak eh, bisa dihasilkan ya, tidak tercapai ya, tidak terrealisasi ya kecuali dengannya ya, dengannya kembali kepada amsilah mutalifah tadi begitu. Jadi ilmu tasrif itu kan membahas ya tentang perubahan dari satu asal ya, satu asal kata. Ya, dari satu asal kata itu ya berubah kepada berbagai bentuk kata yang bentuk-bentuk tersebut ya menunjukkan makna-makna yang berbeda-beda. Sehingga kalau orang menginginkan makna ini bagaimana bentuknya ya, makna ini bagaimana bentuknya ya. Nah, atau dalam istilah lain ilmu tasrif itu adalah ilmun ya yubhasu fihi ya, ilmu yang dibahas tentang apa di dalamnya tentang abniyatul kalimah ya, bentuk-bentuk bentuk-bentuk kata ya itu. Atau dalam istilah lain disebut ilmun bi usulin ya, ilmu tentang dasar-dasar yu'rafu biha yang diketahui dengannya ahwalu abniyatil kalimah, keadaan-keadaan bentuk-bentuk kata alati laisat bi i'rab ya, yang bukan i'rab. Maka dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa maudu ya atau objek ilmu tasrif itu adalah kata, yang dibahasnya adalah kata. Jadi ketika masih satu kata ya, jadi wilayah pembahasan tasrif itu kata ya, dari kata-kata itu bagaimana bisa mengalami perubahan-perubahan ya. Beda dengan ilmu nahu. Kalau ilmu nahu objek ilmunya itu adalah kalimat, hukum-hukum kalimat, tidak satu kata ya, itu bedanya. Nah, lalu beliau langsung masuk ke pembagian fiil. Ya, karena tasrif ini kan membahas fiil dan isim ya. Kalau huruf tidak masuk pembahasan tasrif. Karena huruf ya tidak berubah, tidak mengalami perubahan-perubahan.
yang mengalami perubahan itu fiil ya dan juga isim. Nah, khususnya fiil dan isim-isim yang mustaq ya, yang mustaq yang diambil dari fiil itu. Nah, sebetulnya para ulama tasrif itu berbeda pendapat. Sebagaimana kita kenal ya, ulama kaidah-kaidah bahasa Arab ini ada dua mazhab, ada mazhab Kufah, mazhab Basrah. Mereka berbeda pendapat tentang sumber kata mustaq ya. Jadi yang menjadi sumber kata mustaq itu apa ya? Apakah fiil ataukah masdar? Kalau menurut ulama Kufah itu fiil. Ya, kalau menurut ulama Basro itu masdar. Masdar sebagai sumber ya munculnya kata-kata mustaq. Ya, kalau menurut ulama Kufah gitu ya, dari fa'ala ya itu muncul kata-kata yang lain. Atau doroba misalnya. Tapi kalau menurut ulama Basro itu dari masdarnya dorban, adorbu. Dari masdar itulah dibentuk ya menjadi bentuk-bentuk yang lain. Ya, secara alasan lebih kuat ulama Kufah ya, ulama Basra ya, karena memang ulama Basra ini adalah ulama yang lebih didahulukan mazhab Basra ini daripada mazhab Kufah dalam ilmu nahwu dan tasrif, karena di tangan mereka lah kaidah-kaidah bahasa itu menjadi kokoh ya. Kenapa alasannya yang menjadi dasar kata itu adalah masdar? Ya, karena masdar itu kan maknanya adalah menunjukkan peristiwa saja. Ya, maknanya menunjukkan peristiwa saja tanpa ada tambahan makna lain. Ya, berbeda dengan bentuk-bentuk lain yang ada tambahan makna. Ya, misalnya doroba yadribu dorban. Dorban itu masdar. Itu kan maknanya adalah memukul, pemukulan. Jadi dia hanya menunjukkan satu makna, itu peristiwa saja. Pemukulan, memukul tanpa ditambah makna lain. Nah, berbeda dengan yang lain, dengan fiil madi maklum, fiil mudhari maklum, isim fa'il, isim maf'ul, itu adalah bentuk-bentuk yang di situ ada makna peristiwanya ditambah dengan makna yang lain, seperti fiil madi maklum, makna peristiwa misalnya doroba memukul ditambah dengan tambahan waktu lampau. Maka tidak cukup doroba diartikan memukul saja, kan cukup. Karena dia fi'il madi menunjukkan waktu lampau, jadi telah memukul. Ya, dan juga kalau maklum ya diketahui pelakunya. Gitu. Jadi ada tambahan makna ya di fi'il mudhari ya, ada waktu hal sekarang atau akan datang. Ya, sedang atau akan memukul. Isim fa'il dengan tambahan makna pelakunya, itu yang memukul. Ya, isim maf'ul dengan tambahan objeknya yang dipukul. Fi'il amr dengan tambahan makna perintah, pukulah. Ya, begitu juga ada pelakunya ya di situ. Begitu juga fi'il nahi dengan ada tambahan larangan. Ya, isim zaman ada tambahan waktu memukul. Isim makan tambahan tempat memukul. Isim alat tambahan alat memukul gitu ya. Jadi bentuk-bentuk lain ada tambahan makna selain makna peristiwa. Nah, sedangkan masdar maknanya hanya satu, peristiwanya saja, memukul. Ya kan? Pemukulan misalnya.
Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa masdar itu menjadi sumber dari munculnya kata-kata yang lain, gitu ya. Nah, itu alasannya. Nah, maka dibahaslah tentang fiil ini dalam ilmu tasrif, taksimul fi'li, pembagian fiil, sumal fi'lu, kemudian fiil, imma sulasi, ya. Imma itu kan untuk membagi, ya, bisa berupa sulasi, wa imma rubai, dan bisa berupa rubai. Sulasi itu artinya huruf aslinya terdiri dari 3 huruf. Ya, ya, huruf aslinya terdiri dari 3 huruf sulasi. Sedangkan rubai, ya, huruf aslinya terdiri dari 4 huruf. Ya, nanti akan dipolakkan, dibuat wazan, polanya itu misalnya fa'ala. Huruf aslinya ada 3 huruf fa'ala. Huruf aslinya. Kalau rubai 4 huruf fa'lala, ya kan begitu. Fa'lala 4 huruf. Wa kullu, ya, wa kullu wahidin minhuma, ya, setiap masing-masing dari keduanya itu imma mujarrad wa au mazidun fihi. Artinya baik yang sulasi atau rubai, kedua-duanya ada yang mujarrad. Mujarrad itu ada tanpa tambahan huruf, mujarrad, au mazidun fihi, atau ada tambahan huruf. Jadi maka di sini bisa dibagi sulasi, ada yang mujarrad, sulasi mujarrad, ada yang mazid fi, sulasi mazid fi. Rubai ada yang mujarrad, rubai mujarrad, ada yang rubai mazid fihi. Ya. Nah, nanti ada bab-babnya dari sulasi dan rubai ini. Dan cukup banyak, ya. Sulasi mujarrad ada berapa bab yang sudah belajar sebelumnya? Ada 6, Ustaz. 6 bab, ya. Ada 6 bab, yaitu perbedaannya di ain fiil. Ya, bab 1 apa, Pak? Fa'ala yafilu. Fa'ala yafilu. Nah, ini nanti untuk penentuan bab, ya. Memang ada dua ini, ada dua cara, ya. Kalau di tasrif, ya, seperti di sini juga tasrif al-izi, ya, atau di amsilah tasrif, ya, misalnya itu bab satunya itu fa'ala yaf'ulu, ya, kalau di kitab-kitab itu. Tapi kalau di buku tasrif Hasan itu bab satunya fa'ala yaf'ilu. Itu sebenarnya yang berbeda bab 1, 2, 5, 6, perbedaan penyusunan babnya itu. Ya, kalau di amsilah tasrif, ya, misalnya bab 1 fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu. Kalau tasrif Hasan itu dibalik. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu bab 2-nya. Begitu juga 5, 6. Kalau bab 4 sama, ya, bab 3 bab 4 sama, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu sama. Bab 5, ya, kalau di amsilah tasrifiyah fa'ula yaf'ulu. Bab 6-nya fa'ila yaf'ilu. Nah, kalau di tasrif Hasan dibalik. Ya, bab 5-nya fa'ila yaf'ilu, bab 6-nya fa'ula yaf'ulu. Jadi ada 6 bab sulasi mujarrad. Sulasi mazid bi ada berapa, Pak? Berapa, Ustaz? Sulasi mazid bi masih ingat ada berapa bab? Oh, 9. Berapa ya? 12, Pak, ya. Ada 12. 12. Ada af'ala, fa'ala, fa'ala, tafa'ala, tafa'ala. Ya kan? 12. Ibta'ala, infa'ala, istaf'ala, dan seterusnya. 12. Rubai mujarrad ada 1 bab fa'lala saja. Mazid fi ada 3 bab yang aslinya. 3 bab, ya. Ada 3 bab, tapi sebetulnya selain 3 bab itu ada
mulhaqatnya juga. Jadi itu ya secara umum pembagian bab tasrif. Nanti akan dipelajari di kitab ini ada ya. Iya, kemudian wa kullu wahidin minha ya masing-masing darinya imma salim au ghairu salim. Ya, ada yang salim, ada yang tidak salim. Ya, nah apa nanti dijelaskan berikutnya makna salim. Salim itu secara asal dia selamat, terbebas, terhindar. Terhindar dari apa? Nah, kita bahas. Al-ma'niyu bisalim inda surfiyin, makna salim menurut para ahli ilmu tasrif. Wa na'ni bisalim, makna yang dimaksud dengan salim itu, kita memaknai atau memaksudkan salim itu adalah masalimat hurufuhul asliyah, yang huruf-huruf aslinya itu selamat atau terbebas, allati tuqabilul fa'i wal aini wal lam, ya, yang sebanding dengan fa, ain dan lam. Nah, ini menjadi pola tadi ya. Jadi dari huruf-huruf asli itu ya disimbolkan dengan fa, ain dan lam, yaitu dengan pola fa'ala tadi. Fa'ala. Ini disebutnya fa ya, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Sehingga ini menjadi pola, nanti kata-kata lain itu tinggal disamakan. Misalnya doroba. Ya, do-nya itu berarti apa namanya? Fa. Fa fi'ilnya, ro-nya ain fi'il, ba-nya lam fi'il. Jadi tinggal disejajarkan. Ini namanya muqabalah ya, membandingkan. Jadi alati tuqabilu gitu kan, yang sebanding dengan fa, ya do dengan fa, ro dengan ain, ba dengan lam. Nah, jadi ini maksudnya ini huruf-huruf aslinya. Jadi huruf-huruf aslinya itu terbebas dari apa? Min hurufil illah, satu dari huruf ilat. Yang kedua wal hamzah, dari hamzah. Yang ketiga wat tad'ib. Nah, ini nanti menjadi pembagian dalam tasrif ya, selain tadi kepada sulasi, rubai ya, secara dilihat dari huruf-huruf aslinya itu terbagi ya gitu. Ada yang salim, ada yang goer salim, atau istilah lainnya ada yang sahih ya gitu. Kalau di sini satu salim, yang kedua selain salim. Nah, selain salim itu ada yang ada huruf ilatnya disebut mu'tal. Mu'tal nanti ada pembagiannya. Huruf ilat itu apa saja? Alif waw ya. Alif, waw, iya. Jadi kalau ada huruf ini alif, waw, iya, berarti dia ada huruf ilatnya. Ya, kalau ada huruf ilat disebut mu'tal. Nah, yang mu'tal ini nanti bisa dibagi berdasarkan posisi huruf ilatnya. Kalau posisi huruf ilat di awal namanya apa? Pak? Misal. Di tengah? Ajwab. Ajwab. Di akhir? Nakis. Di huruf ketiganya nakis. Ada yang dua di tengah dan di akhir? Lafif. Lafif. Ya, atau disebut juga lafif makrun. Ada yang di awal dan di akhir? Multawi ya, atau disebut juga lafif mafruk. Bisa lafif mafruk atau multawi. Lalu ada hamzah. Nah, kalau ada hamzah namanya mahmuz. Ya, ada hamzahnya mahmuz. Baik dia di awal mahmuzul fa, misalnya akhadha. Baik atau di tengah sa'ala, atau di akhir qara'a. Nah, ada tad'ib. Tad'ib namanya berarti mudha'af. Ya, tad'ib itu ada ganda, huruf yang ganda. Kalau untuk sulasi itu maknanya antara huruf
kedua dan ketiga sama. Nah, karena sama dia dileburkan menjadi misalnya farro. Farro ini asalnya faroro. Faroro ini ada dua huruf yang sama. Nah, ini namanya mudoab tad'ib. Karena sama, maka dia dileburkan, diidghamkan dengan tasdid menjadi farro. Nah, kalau yang seperti ini tidak salim, ghair salim. Nah, kalau nggak ada, ini namanya salim. Gitu. Al-babul awal wasani. Nah, ini langsung masuk ke pembahasan bab pertama dan kedua. Nah, penulis Tasrif Al-Izzi ini susunannya bab satunya itu fa'alaib ulu. Fa'alaib ulu bab satunya. Ini sama dengan amsilah tasrifiyah ya. Bab duanya fa'ala yaf ilu. Tidak sama dengan tasrif Hasan. Jadi al-babul awal wasani amma sulasi mujarrad ya. Adapun sulasi mujarrad fa in kana madihi jika fi'il madinya ala wazni fa'ala ya di atas wazan pola fa'ala. Nanti yang 6 bab itu kan berbeda. Lihat perbedaannya di ain fi'ilnya ya, baik di fi'il madi atau fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madinya fa'ala ya, artinya ain fi'ilnya fathah ya. Fa'ala mabtuhul ain, ainnya fathah. Nanti yang membedakan itu kan di ainnya. Kalau fa dan la-nya sama harokatnya. Jadi di ainnya akan berubah-ubah itu. Ya, ini adalah kaidahnya ya, kaidahnya. Kalau wazan fi'il madinya fa'ala mabtuhul ain fa mudhari'uhu yaf'ulu au yaf'ilu. Ya. Maka fi'il mudhari'nya bisa yaf'ulu domah ya au yaf'ilu kasroh. Bidomil ain wa au kasriha ya, dengan mendomakan ain atau mengkasrohkannya. Wanahu nasoro yansuru tipalai pulu ya, dua doroba yadribu. Ya itu bab 1 dan bab 2. Al-babu salis bab yang ketiga. Wa yaji'u ala wazni yaf'alu, dan datang juga ya dengan wazan yaf'alu ya, fathah ainnya di fi'il mudhari'nya. Bifatil ain ya idza kana ainu fi'lihi, apabila ain fi'ilnya au lamuhu atau lam fi'ilnya harfan min hurufil halqi. Ya, satu huruf dari huruf-huruf halqi. Huruf halqi itu huruf izhar. Kalau dalam ilmu tajwid, huruf izhar wahia sitah, yaitu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Ini kaidah secara keumuman, secara asal. Ya, jadi ini untuk memudahkan kita ya, untuk memudahkan. Kalau ain fiilnya atau lam fiilnya ya, ain fiil atau lam fiil, huruf kedua atau huruf ketiganya itu berupa huruf izhar, huruf halqi. Maka fiil mudhari'nya pakai fathah yaf'alu. Secara keumuman. Nah, tetapi nanti ada pengecualian yang keluar dari keumuman ini. Ya, dan pengecualiannya sebenarnya cukup banyak juga. Cuman di sini tidak dirinci. Ya, cukup banyak juga pengecualiannya. Kalau mau disebutkan semuanya bisa juga ya, tapi terlalu banyak, ini belum levelnya, bisa nanti kita di matan yang lain
Ya misalnya di matan ini lamiatul af'al ya, itu lebih banyak lagi pembahasannya. Itu di catatan saya itu pengecualiannya ada 25 kata. Ya. Jadi ini secara umum kaidahnya seperti ini. Kalau ain fi'il lam fi'ilnya berupa huruf izhar, maka dia fi'il mudhari'nya fathah, ain fi'ilnya. Sa'ala, mana huruf izharnya? Huruf halqinya? Hamzah. Hamzah, maka dia fi'il mudhari'nya sa'alu, fathah dia. Ini ada hamzah di sini di ain fi'il. Wa mana huruf halqinya? Ain. Ain di lam fi'il. Ya, maka fi'il mudhari'nya fathah yamnam. Wa aba ya'ba syadzun. Ya. Sedangkan aba dan ya'ba ya itu syadz. Di sini kan aba aba ini kan di ain fi'il lam fi'ilnya ada nggak huruf izharnya halqinya? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena bukan di awal, di ain fi'il dan lam fi'il. Kalau a di awal, bukan di awal syaratnya itu. Nggak ada, tapi dia pakai bab ini. Ini masuknya syadzun, bahasa yang syadz yang lemah. Ya. Nah, itu pengecualian yang syadz dari bab ini itu ada sekitar 25 kata. Ini nggak akan saya bahas nanti di matan yang lebih tinggi bisa dibahas. Ya, al-babu robi, bab yang keempat. Jadi secara keumuman mudahnya begini ya, mudahnya. Misalnya zahaba. Zahaba ada ini enggak? Ada huruf halqinya enggak? Tidak ada, Ustaz. Eh? Alif ha ini. Ha ada, Ustaz. Ada itu huruf ha. Oh iya betul. Berarti ininya apa? Fi'il mudhari'nya Yazhabu. Yadhabu. yadhabu kan? Ya, bab 3. Dahola ada huruf halqinya enggak? Ada Ustaz. Kho. Ada, Ustaz. Kho. Fi'il mudhari'nya? Yadhulu. Jadi enggak semua. Ya kan? Jadi enggak semua yang ada huruf halqinya semuanya yaf'alu, ada juga yang jadi tidak menyeluruh gitu ya, hanya sebagian besar. Hanya sebagian besar kaidah ini. Tidak semua. Al-babu rabi, bab yang keempat. Ya. Fu'ain kana madihi ala wazni fa'ila. Nah, kalau yang sebelumnya kan fa'ala, ada yang yaf'ulu, yaf'ilu dan yaf'alu. Nah, kalau fi'il madinya fa'ila maksurul ain, ainnya kasrah, fa mudhari'uhu yaf'alu bi fathil ain. Kalau fa'ila itu pasti yaf'alu bi fathil ain. Nahu alima ya'lamu. Illa ma syadza. Nah, kecuali yang syadz. Di sini di dalam kitab ini hanya disebutkan 5 bab. Karena yang satu bab itu syadz. Ya, sedangkan yang syadz itu diakui ya juga oleh yang lain, kitab-kitab yang lain, jadi 6 bab. Jadi 6 bab itu sebenarnya yang satunya lagi yaitu bab kalau di tasrif Hasan bab 5-nya. Ya kan? Kalau di Amsilat Tasrifiyah itu bab 6-nya. Ya, jadi kalau fa'ila itu sebenarnya secara asalnya yaf'alu fi'il mudhari'nya. Ya, tapi ada yang menjadi yaf'ilu itu menjadi syadz illa syadza. Min nahwi hasiba yasibu, karena secara asal hasiba yahsabu menjadi hasiba yasibu wa akhawatiha. Ya, dan yang serupa dengan hasiba yahsabu, naima yanimu ya, tafiha
Al-babul homis. Wa in kana madi ala wazni fa'ula madmu malain fa'ula doma ainnya ya Famudarihu yaf'ulu bidammil ain aw hasuna yasunu wa watihi ya. Jadi kalau fa'ula mah udah pasti yaf'ulu fi'il mudhari'nya itu. Ya, nah itu sulasi mujarrad wa rubai mujarrad wa amma rubai mujarrad fa huwa babun wahid. Cuman satu bab fa'lala saja. Seperti dahroja, yudahriju, dahrojatan, wadihrojan. Gitu ya. Dahroja bil madi maklum, yudahriju, dahrojatan, wadihrojan. Masdarnya ada dua, dahrojatan, dihrojan. Ya itu sampai situ dulu mungkin untuk pembahasan malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ustaz izin bertanya. Ya, boleh. Jadi kalau lihat dari tadi pengantar yang di depan, berarti pokok utamanya tuh memahami konsep dulu apakah sulasi atau rubai, mujarad atau mazid, sama salim ghairu salim itu Ustaz ya, 3 pokok utama. Iya, pokok utama itu. Jadi kalau ketemu kata mustaq, ya kita harus mengetahui apakah dia itu sulasi, mujarad apakah mazid, atau karubai, ya kan? Kemudian tadi huruf-huruf aslinya itu apakah salim atau ghairu salim. Karena akan berpengaruh pada pembacaannya. Kalau dibaca begini dia wazannya apa berarti kan? Sigotnya apa? Akan sangat berpengaruh pada benarnya bertidaknya pembacaan kita dengan mengetahui babnya, ya. Begitu. Baik Ustaz. Yang lain barangkali kalau ada tanyakan. Ustaz, kalau dalam pembacaan kitab itu nanti terbiasa dengan latihan atau teori dulu Ustaz? Atau harus gimana digabungkan? Ya harus beriringan, Pak. Beriringan. Harus beriringan, tidak bisa teori dulu semua. Di setiap teori dipraktikkan. Makanya kita di pembelajaran teori kunci itu begitu. Jadi teori praktiknya cukup banyak yang sekarang itu. Ya, antaranya Paris yang ikut ya di program itu. Jadi memang harus beriringan. Kita pelajari teori ya, kemudian banyak prakteknya, contoh-contohnya. Ya, nah kalau membahas mata ini kan ya banyaknya kan teori ya. Prakteknya tidak ada ya, hanya contoh-contoh saja sedikit. Jadi memang harus beriringan. Begitu. Karena kalau kaidah tanpa ada prakteknya nanti akan sulit ketika praktek ke kitab, baca kitab. Ya, seperti itu. Banyak praktek, Ustaz, tapi kaidahnya lemah, nanti gimana efeknya, Ustaz? Ya, dia nggak akan ada perkembangan walaupun banyak praktek, kaidahnya cuma sedikit yang dia pahami. Ya berarti kan nanti yang benarnya itu yang dia tahu aja kaidahnya, yang dia tidak tahu kaidahnya, ya kan? Berarti dia masih belum yakin dengan pembacaannya. Ya, masih belum benar gitu pembacaannya kalau tanpa tahu kaidah. Jadi banyak praktek tapi sambil terus menambah kaidahnya. Gitu supaya yakin apa yang dia baca itu yakin benar gitu kan. Harus beriringan. Karena orang Arab sendiri, Ustaz, mereka nggak bisa juga, Ustaz. Iya. Klasik, Banyak orang Arab yang nggak paham Sorong itu banyak. Ya mungkin Pak Sandi bisa tahu sendiri ya, merasakan sendiri di betul, Ustaz. Di negeri Arab. Kalau orang-orang biasa kan ya mereka bahasanya juga kan bahasa pasaran, Pak ya. Bahasa Amiyah gitu kan, tidak fusha ya kebanyakan.
Kecuali kalau mungkin di tempat-tempat pendidikan gitu ya. Jazakallah khair Ustaz. Seperti itu ya. Cukup ya, insyaallah sudah jam 9. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, sedikit-sedikit pelajari dari matan-matan ilmu nahu, sorof. Kalau yang level alfiahnya kan kita sudah cukup banyak ya, kita kaji di subuh ya setiap Rabu. Tapi ini di bawah ya, jadi ini matan yang di bawah alfiah ya. Kalau nahu jurumiyah, lalu ini tasrif, al-izi. Jadi sebetulnya ada tahapan-tahapannya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi